Kita lanjutkan ke step 20, create and post the second supplier invoice. Jadi ini penerimaan invoice kita yang kedua. Jadi kita review dulu sebentar. Jadi sebelumnya kita melakukan split delivery, jadi pengiriman barangnya ada dua. Jadi kita kemudian menerima barang ya, goods receipt yang pertama, kemudian menerima invoice yang pertama, lalu dilanjutkan dengan menerima goods receipt yang kedua, jadi 100 unit pertama, 100 unit yang kedua, kemudian kita sekarang kami inputkan penerimaan invoice yang kedua. Jadi kita tadi masuk di step 20 ya. Sebelum kita ke step 20, saya mau ke step 22 dulu ya. Jadi coba ikuti saja, kita coba ke step 22 dulu. Misalnya di sini kita baru dapat penerimaan invoice yang pertama saja. Jadi kita lihat apa yang terjadi kalau kita masuk ke step 22 terlebih dahulu sebelum masuk ke step 20 ya. Jadi kita coba berperan sebagai head of accounting, kita coba buka display supplier balances. Jadi silakan dibuka ini dulu ya sebelum kita lanjut ke supplier invoice-nya. Kita cek dulu apa yang terjadi kalau untuk sementara ini baru hanya satu ya, hanya satu invoice dulu. Untuk display supplier balance kita perlu vendornya ya, suppliernya ya, Midwest Supply. Kemudian dilanjutkan 3 digit nomor kita. Oke, kita oke. Company code-nya isi US00. Lalu untuk fiscal year-nya tahun sekarang, jadi kita isi tahun ini. Lalu tekan tombol go. Akan terlihat kita baru menerima invoice yang pertama ya, jadi munculnya kredit sebesar 3.200. Ini berasal dari invoice yang pertama yang kita inputkan ke dalam aplikasi ini. Kalau setelah ini ya, kita akan masuk ke step 20, create and post the second supplier invoice, nanti akan berubah, kita tambah lagi berarti jadi 3.200 lagi, jadi nanti hasilnya bakal menjadi 6.400. Dan kalau kita lanjut ke step 21 yang post payment, ini akan masuk ke sini debitnya untuk pembayaran kita. Jadi tahap ini, kalau kamu melihat tahap ini 3.200, berarti kamu sudah selesai supplier itu sudah kirim kita invoice pertama dan kita inputkan datanya, dan belum kita lanjutkan ke step 20 ya, kalau masih 3.200 seperti ini. Ya, sekarang ini saya close. Kita lanjut ke step 20, create and post the second supplier invoice. Berperannya sebagai AP accountant, kita buka create supplier invoice. Jadi kita ke atas lagi, kita buka create supplier invoice. Kita isi tanggal hari ini sebagai invoice date, company code-nya kita cek benar atau tidak US00. Kemudian untuk gross-nya, gross amount-nya 3.200. Oke, kita mulai dari invoice date. Invoice date diisi tanggal kapan kalian menginputkan data ini. Kemudian untuk gross invoice amount kita isi 3.200, 3.200. Kalau kita pindahkan kursor akan menyesuaikan, langsung ada koma dan titik. Untuk reference kita isi invoice. Invoice ini saya sama dengan nomor invoice yang dikirimkan ke kita gitu, jadi dari Midwest Supply-nya. Jadi kita isi invoice 00515, kemudian strip, kita ganti lagi 3 digit nomor kita. Untuk invoicing party boleh dikosongkan sebenarnya, karena nanti bisa dicek dari purchase order, boleh diisi juga, boleh dikosongkan. Untuk purchase order, kalau ingat ya nomornya berapa, bisa langsung, kalau tidak kita searching, misalnya bisa searching kayak gini, tekan go, kemudian kita pilih punya kita, dan pastikan punya masing-masing ya. Jadi kalau diklik itu nanti pertama-tama invoicing partinya akan muncul ya, nomor invoicing party akan muncul. Kalau misalnya dilihat juga di bawah ya, chainlognya benar atau tidak punya kita tuh. Jadi boleh juga mulai dari sini ya, misalnya invoicing partinya kita, atau misalnya saya close lagi ya, untuk misalnya purchase ordernya lupa ya, kemudian invoicing party tidak, kita lupa juga mau nomor invoicing partinya yaitu nomor Midwest Supply-nya apa, kita bisa mulai dari sini kalau lupa ya. Jadi karena ini kalau pencarian data yang purchasing order, ini sudah kode suppliernya nomor berapa, jadi kita nggak bisa tulis Midwest Supply di sini, nggak bisa. Jadi kita cari dari invoicing party nomor Midwest Supply kita, Midwest ya, Supply.
Ya, kita nomornya berapa. Ini di copy nomornya. Nah, baru di purchase order ini kita searching berdasarkan supplier. Ya, akan muncul satu baris, kita klik 2 kali. Nah, itu caranya kalau misalnya lupa nomor purchase ordernya berapa. Jadi isi dulu kalau lupa ya. Kalau lupa, isi dulu invoicing party, copy paste nomor Midwest Supply-nya, kemudian kamu taruh di bagian supplier ini. Oke, selanjutnya kita lihat. Kita sudah sampai sini ya. Now enter or search for the number of your purchase order in the purchase order. Ini sudah. Akan muncul 2 baris ya, sama. Jadi muncul 2 baris. Baris pertama tuh udah selesai, jadi penerimaan barang yang pertama udah selesai, penerimaan barang yang kedua yang belum selesai, itu kuantitinya yang 100, yang kedua ya. Text code-nya kita lihat, kita isi, kita samakan dengan modul ya. Ini untuk teks bagian Texas, nanti kita ganti teks jurisdiction-nya. Teks dari Florida ganti jadi Texas. Oke, 2 ini sudah diisi. In the document header, you can see that the balance is 0. Kita lihat di dokumen header, balance-nya benar 0. Kemudian kita tekan tombol simulate untuk verify that your posting are correct. Kita tekan tombol simulate. Jadi kita cek debit kreditnya udah sesuai. Kemudian kita tekan tombol simulate sudah, kita tekan tombol post. Nanti ada pop-up message, silakan tekan no. Kita coba, jadi tekan tombol post, akan ada pop-up message, kita tekan no. Sebelum tekan no boleh di screenshot dulu saja ya, dicatat dulu aja supplier invoice-nya. Walaupun kita bisa buka lagi nanti dari display purchase order. Kita pilih no dulu ya. Setelah pilih no, di sini sebelum kita ke step 21 ya, kita coba dulu ke step 22 lagi. Jadi kita lihat hasilnya, jadi yaitu kita display supplier balance lagi. Jadi di step 22 yaitu display supplier balance, kita lihat kembali apa yang terjadi. Kalau tadi kan 3.200, sekarang harusnya ditambah lagi, berarti 6.400 di bagian kredit. Suppliernya kita cari lagi, Midwest Supply kita. Midwest Supply, kemudian kita pilih untuk company code-nya itu US 00, kemudian fiscal year-nya tahun sekarang, tekan go. Oke, dapat terlihat sudah berubah ya, 6.400 dari sebelumnya tadi kreditnya tuh di bulan 11 ya, bulan 11 itu 3.200, sekarang ada penerimaan invoice yang kedua, jadi diakumulasi jadi 6.400. Oke, jadi tinggal step untuk 21 ya, post outgoing payment. Kalau nanti step 21 sudah, nanti bakal muncul 6.400 di debit. Oke, demikian untuk bagian pengerjaan step 20, create and post the second supplier invoice.